Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kula hormati paman kawula Ki Haji Idris bin Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin, yang sangat saya hormati, yang sangat saya kagumi Ki Haji Mustafa Bisri, dan para habaib ingkang kula hormati, khusus Habib Hasan Asgaf ingkang saya hormati, mas-mas kawula keluarga teng mriki ingkang kula hormati, yang masih haru nangis dawuhe Gus Mus, monggo diterusaken. Mergi ceritanya ini mengharukan betul. Pulau bagian sing santai mawon. Jadi di antara yang disesali Sayyidina Umar itu justru kesolehan Abu Bakar yang berlebihan. Karena nirune terus kangelan. Terus pulau mau ngertos nih kelakuan Mas Amak, Mas Aziz soleh pas-pasan supaya anaknya lebih ringan. Jadi nirunya lebih ringan. Jadi Abu Bakar ketika diangkat jadi khalifah, itu pagi harinya masih ke pasar membawa dagangan. Ditanya beberapa sahabat, kamu mau kemana? Ya mau ke pasar. Ngapain? Ya cari rezeki untuk keluarga kami. Kata beberapa sahabat, kamu tidak usah melakukan itu. Singkat cerita terus ada rapat supaya Abu Bakar itu digaji. Akhirnya digaji dan beliau nggak perlu kerja tapi fokus memikirkan umur al-muslimin. Tapi setelah beliau mau wafat, itu semua gajinya dihitung, kemudian nyuruh keluarganya diganti. Akhirnya diganti. Setelah diganti, beliau dalam posisi wafat, segala kebaikannya diceritakan. Itu komentarnya Sayyidina Umar itu lucu. At-abtaman ba'dak. Mbok nak soleh aja nemen-nemen, sing genti ku repot. Jadi kalau Mbah Hamid itu terkenal alim, terkenal wali, terkenal dunyane mustajab, itu sing repot itu putune. Kalau nak gojlok bae Idris rawani. Mergo paman, tapi nak terus niku repot putune. Misalnya apa yang ganteng ya kalah ganteng. Apa alim ya kalah alim. Cuma mandi ya kalah mandi. Pokoknya kalah kabeh. Terus repot. Mulane maca manaqib niku nggih resiko sebetulnya. Kulo niku cara dadi putune Mbah Hamid, iki ora wani cerita Mbah Hamid, demen darani. Lah putune kok ngene. Dadi niku nggih repot-repot. Terus nek Gusipul mun nyerah mbek kulo mun nyerah dadi wali, mun kepengine wali kota mawon. Niku mun cocokan kalian kulo pas kawine napa nek kae Mas Aziz. Terus babai wali tadi prestasi mun-mun. Kan kepengen jadi wali kasus babai tapi terus kepengen jadi wali kota. Itu kalau nggak tawaduk ya prestasi memang. Kalau nggak tawaduk ya prestasi. Tapi baguslah. Karena ciri utama wali itu ngurusi amror ra'iyah, urusan apa? Rakyat. Jadi itu wali betulan maupun wali kota itu ada titik samanya. Yaitu sama-sama memikirkan urusan apa? Rakyat. Biasanya yang wali betulan digaji Allah, yang wali ini digaji negara, itu saja bedanya. Tapi sama-sama istimam di umuril muslimin, sama-sama serius mengurus urusannya orang-orang Islam. Saya memang menyiapkan materi yang ilmiah karena saya punya naskah Nazumanipun Sulam Taufik yang dinazumkan Mbah Hamid, nanti saya terangkan. Tapi karena merujuk dawuhipun Mbah Mus, Mbah Hamid itu sepupu sama mbah saya, sama-sama lahir di rumah di Lasem di Al-Fakhriyah. Itu memang mulai dulu terkenal wali, mulai kecil. Tapi saya akan cerita dari sisi keilmuan beliau. Beliau lama sekali ngaji di Mbah Khalil Harun, jadi mertuanya Ki Bisri. Tapi lebih lama lagi ngaji di Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu 12 tahun. Sampai dapat julukan Abdul Juman. Juman itu satu nazuman ilmu balaghah yang paling sulit. Jadi balaghah itu ada karangan Mustafa Al-Hulayaini, itu yang bentuk nasar itu masih gampang lah. Ada Jawharul Maknun itu masih gampang. Setidaknya bisa dianggap gampang. Kalau nggak gampang ya dianggap gampang.
Tapi yang paling susah itu Juman. Saking susahnya itu nggak ada yang bisa nyarai. Akhirnya mu'alifnya nyarai sendiri. Namanya kita buku Juman. Berarti didol gak payu, akhirnya dipayoni mu'alifnya sendiri. Karena kaidahnya sudah ruwet. Dan itu diantara keahlian beliau memang tentang Juman. Seperti yang diceritakan Gus Mus tadi, diceritakan Mbah Mus tadi. Kalau orang ahli balaghah itu mengutarakan sesuatu itu indah. Itu yang dimulai para ulama-ulama dulu. Tapi ya resikonya kalau sudah menghujat, itu ya sejelek-jeleknya. Orang Arab itu kalau sudah benci seseorang dan membayangkan wajahnya jelek, itu orang Arab kalau bilang itu kabrak roten nakorot hati. Jadi wis koyok letong garing sing dicucuki pitik. Wong letong garing wis elek isih dicucuki nopo? Pitik. Jadi orang Arab itu memang ahli balaghah. Jadi kalau muji ya sundel langit, nak menjatuhkan juga sejatuh-jatuh. Dan itu ada ilmunya. Jika orang Arab itu misalnya muji orang baik, berperilaku gimana kalau kamu hubungan dengan orang sekitar Anda? Itu unik cara berpikir orang Arab. Tarimun mata amdahu wal waro, ma'i wa idza malum tuhu wahdi. Kalau saya kenal kiai, kalau saya kenal habib atau kenal orang alim, itu orang-orang mulia. Orang mulia itu cara memperlakukan gimana? Karimun mata amdahu, mesti amdahu wal waro. Sekali saya puji dia, pasti saya puji bareng-bareng orang banyak. Tapi wa idza malum tuhu wahdi. Ketika saya kurang berkenan atau agak kritik, pasti saya kritik sendiri. Akhirnya itu jadi pola sosial yang sampai sekarang itu menopang Indonesia. Indonesia begitu mencintai Pak Karno, Pak Hatta, mencintai para pendiri bangsa ini. Dan ketika mencintai itu diungkapkan secara publik. Dan ketika ada tidak cocoknya, misalnya, ya apalah namanya orang kan ada tidak cocoknya, itu simpati. Jadi rodok-rodok buku sundupan kira-kira gitu. Karena memang itu etika yang benar. Jadi karimun maka amdahu wal waro. Ma'i wa idza malum tuhu wah, orang mulia itu orang yang kayak apa? Orang yang ketika baik atau ketika kami puji, akan saya puji secara publik, secara massal, secara masif. Wa idza malum tuhu wahdi. Dan ketika saya kurang berkenan atau agak ngeritik, maka akan saya kritik sendiri. Misalnya dalam banyak hal, saya sama orang yang terkenal wali itu ya kadang tidak cocok. Tidak cocoknya mungkin hasad atau nggak bisa niru, tidak tahu. Tapi ya kadang-kadang tidak cocok. Tapi itu tampet. Nah, ini tak omongkan itu untuk cerita, bukan. Karena wali itu ya punya rival. Ada rivalitas wali itu ya. Ada dua wali besar yang saling tidak cocok. Satu itu wali kalau sakit itu muni waduh, pokoknya sakit. Ditiliki sama wali, sama-sama wali. Kamu itu wali kalau sakit kok waduh, wali model apa? Wali itu ya kayak saya, tidak pernah sambat. Sakit pun menengah itu. Terus justru itu masalah kamu di situ. Sok wali pakai perilaku wali. Justru saya seperti ini jadi wali karena koyok wong awam. Ini tawaduk saya. Jadi ini dua wali besar. Kecil-kecil kan. Maka kalau ada orang muni waduh aduh anggap wali yang sedang tawaduk meniru orang awam gitu. Atau memang awam betul. Jadi wali itu ya kecil-kecil kan. Ya saling nggak cocok. Maka masyhur dalam cerita Abu Yazid Al-Bustami, itu beliau GR sama Allah sampai tanya, ya Allah yang setingkat dengan saya itu siapa? Itu dijawab yang tidur dekat kamu itu. Satu kamar, tidur terus. Hanya sholat fardu dia bangun. Padahal Abu Yazid itu tahajud, witir, apa saja dilakukan. Ditanya sama Allah, kenapa ya Allah? Kamu itu ibadah serius sama saya itu kayak nganggap saya gimana gitu. Kalau kamu udah ibadah kayak mesti saya hukum. Kalau ini tidak, nganggap saya itu baik, terus ditinggal tidur. Jadi saya ini agak ya kalau ya tadi ingin jadi wali yang jalur-jalur gitulah, yang kayak gitu. Ya jalur-jalur gitulah. Ini bisa ditiru tapi kayaknya yang sudah dikasih saya itu tidak semuanya bisa niru. Karena wali ilmu itu beda, harus menjaga konstitusi ilmu. Jabir bin Abdullah itu tahu pakaian kalau orang sholat seperti ini, pakai gamis yang terhormat, pakai baju yang sangat-sangat terhormat.
Itu Jabir, ini termasuk minas sabiqin awalin, sahabat Nabi yang luar biasa. Itu datang ke masjid, kamisnya dicopot, pecinya dicopot, terus tinggal satu sarung, akidan torofaihi ala atikihi. Ini cerita itu ada di Bukhari, di bab Kitabul Ilm. Sama kalau tentang saya berarti tentang Bukhari, karena ini ada di kitab Bukhari. Kalau nggak percaya dicek, kalau nggak ketemu berarti tidak pernah mutolaah, bukan salah saya. Semuanya ditanggalkan kecuali sarung satu, terus akidan torofai izarihi ala atikihi, sancang gini aja. Terus beliau ngendikan sama tabiin, kamu supaya tahu bahwa adnal aurat, standar nutupi aurat seperti ini. Jangan sampai karena sampeyan semua berpakaian ala akmalil siap, pakaian sempurna, kemudian nanti dikira bahwa syarat sahnya sholat itu seperti itu. Itu bahaya. Orang di Indomaret sholat harus berpakaian begitu, nanti yang sedang ternak harus begitu, itu berat bagi umatnya Nabi. Barokahnya itu terus orang tahu bahwa syarat sahnya nutupi aurat di sholat ya seperti itu. Akhirnya ditemukan oleh tabi'in dan seterusnya bahwa auratul rajul ma baina surrah barokah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, maka sholat seperti pakaian ini menjadi syarat sah. Dan itu ribet kan? Orang yang sedang celananan harus sarungan dulu, yang sedang pakai kaos harus pakai jubah dulu, padahal dia kernet misalnya, kan repot. Jadi wali jalur ulama itu memang agak aneh. Makanya ya jangan ditiru lah, kalau tidak ulama jangan ditiru. Makanya saya itu ya kadang-kadang pura-pura ada dengar itu kalau ada cerita-cerita wali-wali yang khusyuk-khusyuk, yang ibadah berat-berat itu saya tidak siap dengar. Saya lebih siap dengar begini, Mu'ad itu ngimami sholat, bacanya kepanjangan. Alhamdulillah ditegur Nabi, kalau ngimami jangan panjang-panjang. Itu saja yang saya hafalin yang model gitu. Andai kan Nabi hidup di zaman akhir, nggak perlu negur karena sudah kulhu semua. Berarti sampean kulhu dalam rencana Nabi gitu, karena sudah tidak panjang-panjang. Tapi yang menjadi ditegur mungkin kok jadinya kulhu itu, kulhu terus gitu. Jadi sebetulnya untuk menjadi wali itu ada banyak hal. Ada wali penjaga konstitusi ilmu. Sehingga kata Imam Nawawi, Tofa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rotiban, wayatufu ashabuhu musyatan. Nabi itu tawaf itu justru berkendara, naik unta. Padahal semua sahabat tawafnya itu jalan kaki. Kata Imam Nawawi, Nabi yang tawaf berkendara itu afdolu wa afdolu bi alfi darajatin dibanding tawafnya sahabat yang jalan kaki. Meskipun secara kaidah al-ajur bi qadri tak. Karena Nabi andaikan tidak tawaf rotiban, maka akan dikira syarat-syaratnya tawaf itu harus jalan. Dan itu kita kebingungan ketika harus tawaf pakai kursi roda, pakai kursi dorong. Tapi barokahnya Nabi tawaf rotiban, maka akan ada konstitusi baru bahwa tidak menjadi syarat sahnya tawaf harus masyian, tapi sah secara rotiban. Jadi wali itu ya macam-macam. Sehingga kitab Sulam Taufik yang dikarang oleh Habib Alim Al-Alamah Abdullah bin Husain bin Thohir, itu dikarang seorang Habib Alim Al-Alamah wali afdal. Tapi ketika ngarang fikih itu diantara yang ditersangkakan itu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya ini didikan Mbah Maimun, didikan bapak. Kalau Mbah Mun ngeluh, aku sakjane ya kepengen hak santriku tirakat terus apalah. Tapi tirakat itu gak wajib. Engko nak ijabu malam yajib aku dosa. Akhirnya keterusan kon mboten saged tirakat. Jadi bagi yang tidak tirakat anggap aja nglakoni apa? Tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sampeyan tidak boleh bilang santriku wajib puasa Senin Kamis. Dari kitab sunat kok buat arah wajib. Tapi resikonya nanti santri merata puasa Senin Kamis, mereka buat arah sunat terus. Resiko mana? Tapi apapun itu ini ilmu. Jika kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini kebetulan banyak yang niru, tapi kita cukup punya argumentasi untuk tidak niru. Nabi itu, saya masih ingat Dawe Mbah Mun.
Wong lakoni kitab ya temen-temen. Nak temen-temen kok kowe ya kaya wong-wong iku. Enggak berusaha sebut lah ini sensitif. Ngomong itu siapa kamu tahu. Nabi itu kalau habis sholat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idan sorofa min sholatihi aqbala alal hadirin atau alal musallin. Jadi Nabi setelah sholat, kalau beliau menghadap kiblat, setelah itu menghadap kemana? Ke timur, karena aqbala alal hadirin. Tapi para syurrahul hadis, para syurrahul Bukhari itu menafsirkan itu tidak harus menghadap ke timur. Itu adalah bentuk maklumat dari Nabi bahwa imam setelah sholatnya selesai harus mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu apa saja untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah apa? Selesai. Kenapa itu harus demikian? Kata Imam Bukhari, kata Surahul Bukhari, orang itu berjalan 3 kilo, 7 kilo demi menangi Nabi itu jadi makmum. Bayangkan kalau Nabi tetap menghadap kiblat dengan posisi kayak tawarruk, lungguh tahiyat akhir, nanti Nabi dikira masih sholat. Dan kalau orang itu takbir Allahu Akbar terus ikut duduk, sholatnya sah pada sah? Tidak sah, karena dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Itu bahaya, secara fikih seperti itu sudah bahaya. Karena irtibatus sholat biman laisa fi sholat, dan dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Dan itu secara fikih bahaya, maksudnya bahaya, saya enggak sah. Untuk memaklumatkan itu maka Nabi menghadap ke timur kalau dalam konteks Indonesia, supaya mereka tahu kalau Nabi sudah tidak sholat. Nah, Kiai Jawa pinter, penggantinya kalau madhep timur kok salah aneh apa yang ngandani. Akhirnya madhep ngalor. Ini sudah kompromi politik, sudah ada ngetan, tapi madhep ngalor. Ada yang nggak madem ngetan, nggak madem ngalor, tapi mau astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sementing jangan tunjukkan dengan rokokan. Nah, itu nggak boleh. Jadi makanya nggak boleh membuang ilmunya ulama. Karena dengan penjelasan seperti itu, sebenarnya yang paling pokok adalah pemakluman bahwa sholat ini sudah selesai, sehingga yang datang tidak menjadi makmum. Karena sekali yang datang posisi makmum itu nanti dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Kayak apa guru-guru kita? Dan itu bisa dipelajari dari kitab-kitab kesayanganipun Mbah Hamid. Saya dengan beliau kalau pakai keluarga, beliau sepupu mbah saya. Kalau pakai sanad guru, ya misalnya saya sering ngaji sekali sama Mbah Maimun. Mbah Mun bisa lewat Mbah Zubair dulu ngaji Kiai Fakih Mas Kumambang yang di Gresik itu. Kiai Fakih ini ngaji sama Kiai Mahfud Termas. Berarti saya kelima. Kalau Mbah Hamid misalnya ini Gus Sama, Mbah Idris, Mbah Hamid, Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu adik kandungnya Kiai Mahfud Termas, juga muridnya. Jadi sanad itu nanti ketemu semua di Sayyid Abi Bakar Sato, pengarang I'anatul Thalibin. Atau misalnya saya pakai saya Mbah Mun, Mbah Karim Lirboyo. Mbah Karim ini sama Syekhona Khalil atau sama Mbah Hashim. Setelah itu Mbah Mahfud ya sama di Sayyid Abi Bakar Sato. Karena Syekhona Khalil di beberapa manuskripnya itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Dahlan, gurunya Sayyid Abi Bakar Sato. Tapi ketika masih sebagai thalibul ilmi pernah ngaji juga di situ kiri, pernah ngaji di babah istrinya Gus Aziz ini di Kiai Nur atau di Kiai Soleh di Langitan. Jadi kesanatan guru kita ini sama. Antara aturannya adalah tadi, konstitusi ilmu itu harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga itu umat akan ngira itu aturan baku, dan itu bahaya. Bahaya sekali, bukan sekedar bahaya, itu bahaya sekali. Sehingga Syed Abdullah bin Husain bin Thohir dalam Sulam Taufik itu, di antara pantangannya ahlul ilmi itu ijabu ma lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Makanya saya sering nangis, andaikan orang-orang Islam itu ikhlas dan berperilaku kayak umumnya orang, itu jadi wali semua. Karena yang qobliyah terus ya baik, yang ba'diyah terus baik, yang tahajud witir ya baik. Tapi bayangkan misalnya ada orang mau masuk Islam, kebetulan sing didelok orang seperti itu, ora sido Islam gitu. Duha 8 rakaat. Sholat duha itu paling afdal kan 8. Duhur qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4.
Asar, Qobliyah, bagiannya goblok kalau asar. Bukan dipuji karena salah. Maghrib, sholat awabin sampai Isya. Isya itu witir itu sebetulnya 11 rakaat. Ditambah Ba'diyah Isya berarti 13 rakaat. Itu kira-kira sing apik Islam ora sida, mergo wegah salate. Tapi bareng Islam sing ora saleh-saleh, salate pas pendak maktubah. Wah ketoke Islam kok gampang. Jek rokokan bareng komat pateni semetok salat. Bar salam balik nang rokoke dirokok. Ya sudah gitu sampai mati gitu. Kok penak ternyata Islam itu tidak berat. Itu juga ada sanadnya. Ada seorang Arabi tanya, "Ya Rasulullah, Islam itu apa?" Khamsus shalawatin. Terus dia tanya, "Hal alayya ghairuha ya Rasulullah?" Qala la illa anta tawwa. Enggak isi tok pas. Sampai 5 rukun Islam dijawab. Dan si Bedui ini bilang apa? Wallahi la azidu ala zalika wala angkus. Saya demi Allah, tidak akan saya kurangi, tidak akan saya tambahi. Pas ya Rasulullah. Tapi ini Islamnya Bedui, karena nanti dia monggo. Tapi apa kata Nabi? Man sarrahu ayyam dzura ila ahli jannah falyanzur ila hadza. Siapa yang suka melihat ahli surga, lihat orang ini. Orang yang sudah bersumpah tidak akan menambah ibadahnya sama sekali. Kamu tidak boleh niru itu. Tidak usah saya larang juga sudah sebagian begitu. Tapi itu barokahnya luar biasa. Di kitab Majmu' sarahnya Muhadzab itu. Setiap ada ulama yang mengatakan witir itu wajib. Ada juga ulama yang mengatakan witir itu wajib. Itu langsung wa hadza batilun li hadisil Arabi. Pendapat itu jelas salah li hadisil Arabi, karena ada hadis Arabi jelas tanya Nabi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah, di luar 5 waktu itu apa ada yang wajib? Qala la. Jadi barokahnya Bedui ini setiap ada ide witir wajib, tahajud wajib, pernah ada ide-ide itu ya ada. Itu langsung bahada batilun di hadisil Arabi. Ketika era Imam Malik, beliau mengarang Muwatta. Ini sebagai bentuk penghormatan saya sama Mbah Hamid. Karena kalau beliau terkenal wali itu tidak usah saya perkenalkan. Saya akan mengikuti Mbah Mus tadi. Isi betapa beliau seorang alim alama, seorang ahli balaghah. Nanti saya baca, saya juga bawa manaqibnya beliau. Ketika Imam Malik mengarang Muwatta, itu di teks Muwatta itu ada kalimat begini. Ghuslul Jum'ati, ada yang baca Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah akil balik. Al-witru hakun wajibun ala kulli muslimin. Itu Imam Malik langsung nyusuli. Laisa huwa kama tarawuna. Makna wajib di situ bukan seperti yang kamu bayangkan. Jadi tidak wajib kalau ditinggal nggak mandi terus nggak apa? Lagi-lagi jawabannya apa? Li hadisil Arabi. Nah ini juga harus ada yang menjaga konstitusi seperti ini. Sehingga kata Sayyid Zabidi, pengarang kitab Ithaf itu, kalau kita sampai Ithaf ya hitung saja setelah Mbah Mahfud ini punya abah alim alama namanya Abdullah. Abdullah punya abah alim alama namanya Abdul Mannan. Abdul Mannan ini awaluman lazama Sayyid Zabidi Sohibul Ithaf di Mesir. Jadi Abdul Mannan ini yang ditulis di kedutaan Mesir, orang Indonesia pertama yang sebagai ulama di Mesir. Beliau ngaji mulazamah sama Sohibu Syarhil Ikhya. Gini beliau mulazamah kalian sengarang Ithafus Sadat Al-Mustaqim. Namanya Sayyid Murtado Azhari. Terus pokoknya sanad Indonesia stok pokoknya. Jadi kalau Mbah Hamid ya tinggal gitu saja. Mbah Hamid, Mbah Dimyati, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, terus ke Syarhul Ikhya Sayyid Murtado siapa? Azhari. Itu kata Sayyid Murtado Az-Zabidi ketika muji tadi. Muji ilmu. Saya ulang lagi apa? Muji apa? Ilmu. Konstitusi ini harus dijaga. Apapun tidak cocoknya kita. Kadang-kadang kita sebagai orang alim itu kan kalau senang tiraka, santri ini wajib tiraka. Tidak senang tiraka, santri ini rawat tiraka. Itu tidak boleh seperti itu. Yang senang di monggo tapi jangan sampai mewajibkan. Yang tidak senang yo tirakat dan sekali-kali ngelawan nafsunya itu. Wong kok menuruti. Kalau niku masih nggak tenang ya sering tirakat, tapi sama tak perlu tak kandani. Kalau aku pengen ikhlas ora riya jadi sampai rawol lagi gugat kalau ora tau tirakat. Misalnya tirakat ora tak kandani sampai.
Jelas termasuk tirakat kula niku kula nak diundang wong kang elang kecuali pernah sepuh. Iki nak gak diregani ya kebangetan gitu. Jadi sing ngundang kula ora pernah sepuh ya kebangetan. Enggak tahu diri ini. Karuan ra oleh kok dilanggar wae. Di kitab Jam'ul Jawami', di kitab-kitab itu, konstitusi ilmu itu dijaga. Sehingga sekali kitab itu diutarakan orang alim alama. Saya yang merasa utang jasa sama Sayyid Zabidi itu satu. Yang paling saya ingat itu satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau ala abdika rasulika. Itu beliau mengurai. Wah, itu luar biasa. Di antara urainya begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan apa saja termasuk yang paling basaria itu adalah luar biasa. Asal jangan bayangkan Nabi itu macam-macam kok sampai terus rokokan, tidak akan. Andikan Nabi misalnya dari gedang goreng di depan umum. Nabi itu kalau dari depan umum itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Nabi itu jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Jika Nabi harus sesering mungkin memperlihatkan al-a'rad al-basariyah. Beliau harus menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia. Sehingga Nabi Dahar itu dengan sampai foto tahun ikut mulia Nabi Dahar. Karena sekaligus pembatalan rububiyatun Nabi atau iddi'a'u rububiyatun Nabi. Dengan seperti ini Nabi sama juga memaklumatkan saya ini manusia. Buktinya saya dahar. Kayak apa kalau dibaca secara ilmu? Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi siapa? Isa. Maka kata Sayyid Az-Zabidi, agama ini agama terbaik. Dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat. Jadi cara Sayyid Az-Zabidi, sholawat itu satu konstitusi ilmu. Allahumma Allah pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil umat menuhankan kanjeng Nabi Muhammad. Jangan dengan cara membaca sholawat Allahumma, ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi, kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus penjaga konstitusi tauhid dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Nah, sampean gak maca selawat itu kasihati. Nak diwaca sakmene nyaur utang, nak sakmene untuk bojo ayu, nak sakmene iso wayo, ngono kelakuane. Itu saya tidak tertarik. Wong ora tau ngregani ilmu gitu. Saya baca selawat ya tidak banyak-banyak, ya 2, 3, tapi dengan penghayatan kayak Sayyid Zabidi. Ya akhirnya ya rapati terus tamat kok sampean, tapi secara konstitusi ilmu lebih diridhoni Allah mbek Rasul. Aku yakin. Karena tadi Nabi itu jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan. Sebab itu Sayyid Muhammad ketika muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengutip dawe Al-Busiri, da'mat da'athun nasara fi nabiyhimi wahkum bima syi'ta madkhan fihi wastaqim. Kita semua tahu Mbah Hamid adalah pengagum kitab Burdah dan beliau sering baca Burdah. Di antara Burdah yang dipakai semua ulama, termasuk Sayyid Muhammad, setiap ngarang madaih itu apa? Dak ninggal nosiro, ma'in perkara isda'at kang mendakwahkan hu'imah sopa an-nasra fi nabi. Yang penting kamu muji Nabi, aturan dasarnya apa? Tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Nasrani, yaitu saking mujinya Nabi Isa sampai menuhankan Isa. Itu saja kamu hilangkan. Da'mat da'athun Nasara fi nabi. Setelah itu kamu tanggalkan, kamu hilangkan wahkum bima syi'ta madkhan fihi wastaqim. Setelah itu kamu muji Nabi Muhammad sundul langit gak apa-apa. Asal sudah meninggalkan da'mat da'athun Nasara. Dan itu kata Sayyid Zabidi, kita tidak usah susah-susah. Dengan membaca sholawat itu sudah seperti itu. Karena kamu minta Allahumma ya Rabbi. Berarti Allah posisi beri karena Tuhan. Nabi apapun ala qadruh, apapun tingginya derajatnya Nabi itu posisi penerima. Sehingga kita muji Allah karena Dia Tuhan dan muji Nabi sebagai ahabbal khalqi ilallah yang paling mendapat afdhalas sholawat minallah. Nah coba kalau orang Islam baca sholawat kayak itu, kayak apa luar biasanya? Itu yang bisa seperti itu siapa? Lagi-lagi ahlul ilmi. Kalau tidak ahlul ilmi ya kasihate tadi. Paket ini untuk apa? Paket ini untuk apa? Ya ribet. Belum bisa sering jalur ijazah siang, tapi alhamdulillah terkenal ramandi terus sebut.
Sing jelas tak amuk. Sering kula Gus, nek nak maca nasihat apa? Kowe iku nabi-nabi dhewe perhitungan. Nak maca selawat go nabi yo sing seneng, maca arang-arang wae perhitungan, njaluk opah. Gus ngono ijazah jenengan namuk, kowe ora bener. Ya ono kiai ngatus kula ya ono ben wong sadar lah ngono. Tapi ya ada kiai yang baik, ya minta ijazah. Timbang maro Gunung Kawi mendingan dijazahi selawat. Nah itu masalah ijtihad, ini masalah apa? Nah ini sesi terakhir kalau generasi suwi. Ya bingung kalau suwi bagus. Ini kalau baca tentang Mbah Hamid yang ini tulisan yang di buku ini yang ini tentu sudah disahkan Mbak Idris, di sini juga ada tanda tangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wastahada kullal istihadi khilalaha fa akhudha min kulli ilmin min ulumiddin hadzuhul awfa wa qistahul aqfa wa baru'a fi ilmil balaghati wal bayani hatta istahara bi abdil juman liqudratis istidharihi abyata wa syawahida mangdumati ukudil juman bi kulli jaudatin wa itqanin wa uyina akhiran mudiran wa umdatan lil ma'had wa mudiran li darasil madrasah allati unsiat di awali maratin lil ma'had. Jadi beliau itu sudah rahasia umum. Sama tanyakan orang alim manapun, tantangannya mesti maca juman. Wis wong alim sak Indonesia lah. Kon ngorek juman mbok bae sak miliar mikir yakin. Pemene nek sing ngaji kula. Nek sing ngaji wong goblok mungkin rada aman kan no. Nek sing ngaji padha wong alim mesti mriyang iki. Iki macane mantamin apa manna bahasa Arab yo lucu. Man yo tulisannya mem nun, manna yo mem nun, min yo ribet dengan bahasa Arab. Makanya ada orang tanya maknane lam tarjiman ya gara-gara itu. Gus maknane lam tarjiman opo? Jebule lam taro zaman. Ram taro ra ningali sapa mar'ah zaman gedhe diwaca langsung lam tarjiman. Pusing. Kene. Karena syaratnya jadi orang alim itu dua. Satu punya guru alim, dua punya murid alim. Di guru alim tok iso istirahat. Mengko muridnya bodoh iso dibodoni. Tapi nak sampai di guru alim, di murid alim meriang. Lho kula bayangno dadi Basim Yati termas meriang. Mbah Hamid mriku pun alim nate ngaji teng Mbah Khalil Kasingan. Mbah Khalil Kasingan itu tesih Mbah Mbah Mun. Orang yang sarang Mbah Khalil Kasingan itu yang sarang Khalil Harun. Adikipun Mbah Umar Harun. Niku menantu saking Mbah Ghazali pendiri Pondok Sarang. Malane Mbah Mun nak dibali Gus Muslim Mustofa merjane pernah sepuh. Sepuh niku, sepuh Mbah Mun. Niku Ibnu Hajar Al-Haytami. Niku muridnya Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori di guru jenis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mak ape ngaji yo meriang, mergo kon maca. Ah, maca. Gurune alim alama. Nak ape mulang yo meriang, mergo muridnya alim. Aku nak ora bener diguyu Ibnu Hajar Al-Haytami. Dhisik dia guru alim, dia murid. Makanya sumpek. Dene Zakaria Al-Ansori itu sumpek. Masyhur beliau. Lima dah kunta aliman hatta staharta fi Syekhul Islam. Jape li anni dukitu bena hajura ini masyhur. Aku digebek watu loro. Ya aku nak ngaji yo sumpek perkara di guru alim alamah. Nak ape mulang yo sumpek mergo di murid alim alamah. Ya meriang. Jadi akhirnya yo nak ngaji yo mutolaah, nak ape mulang yo mutolaah. Mergo muridnya pinter terus. Zaman itu terkenal di Hajar Al-Haytami, alim alamah. Wong karangane luwih akeh dibanding gurune. Jadi mulane di murid ora alim yo barokah sampean. Jadi aja men ngeluh murid kok uga alim-alim iku apa sudah nyediakan berkah. Enak muridmu alim iku meriang. Mulane sing syukur uripmu sing syukur ora usah bayangno sing aneh-aneh. Gus kula ben di murid sing alim-alim. Allah ndak menyediakan itu. Nah iku nyata, iku ribet. Lane donga dikira-kira. Donga sekali ra bener iku mari trauma. Kula bolak-balik cerita. Hikam itu termasuk orang yang enggak pati suka kalau orang berlebihan berdoa karena beliau cerita. Ana wali tukang hamal itu tukang manol. Dia dapat uang kalau kerja di pasar tukang angkut barang. Setelah punya uang cara sekarang 10.000 pulang terus ibadah. Karena dia enggak ingin kaya, wong wali kok ben juga ya wali aneh gitu. Tapi nak wali kok ora sugih itu ya aneh juga. Karena nak kepengin sugih berarti toma, nak gak sugih berarti rapati surusi pangeran. Padahal waqat qala ta'ala lid dunya ukhdumi man khodamani. Ono sing maca ikhdami man khodamani.
Kalau tak waca loro ben ketok isane ngaji, mergo guru. Kula niku ya ribet niku. Kula mboten pamer alim mboten. Justru kula ngetokno alim ngergani guru-guruku. Nek kula ora ngetokno alim kan murid Mbah Mun kok ngono. Jadi kula niku ya rada sombong tapi niate sae. Kan yo Gus Idris isen ponakan kok goblok e ngono. Dadi niki kesawakane sombong tapi niate asep. Mboten niki jujur mawon. Dadi kadang wong sawangane sombong hakikate iku asep. Cara bapak ngoten. Jadi wong sawangane sombong tapi apik. Ya mergo wae saking tahadus bin. Wong nak wali tenan mesti Allah dawuhna ning donya ukhdumi man khudamani atau ikhdami man khudamani. Wong sing ngurusi aku iku ngurusi. Makanya mesti atat dunya wa hiya rahimah. Wong wali iku mesti donya teko meskipun dia ndak seneng. Lane sing nawani mobil Mercy Ki Hamid zaman iku Mercy mewah-mewah mobil dia kuat. Ya rapati ana cerita butuh di Fatihah untuk punya mobil. Dan Mbak Bisri luar biasa masih kanca ngakoni nek dongane Mbah Hamid. Meskipun yo sering bodoni Mbah Hamid di Bisri, masyhur ceritane. Ki Bisri nanti diundang ke mriki boten disangoni Mbak Ki Hamid. Umur kok kanca. Wis ya aku ora mbok sangoni kok abimu tak pek. Bareng dipek dibeto teng Kasih teng Rembang mriko didol mbek mukhibine Mbah Hamid. Payune luwih larang timbang harga mubalek. Zaman itu misalnya umumnya balak dipangoni 1,5 juta, itu payu 3 juta. Yo gak ono cerita ngoten enten WA, Ki Bisri kalian Ki Hamid ora tau WA-an. Barang Ki Bisri sowan mriki susuke Kang. Dadi di sini wali ya rileks guyon tentu. Dadi singkat cerita niki hamal niki ndonga ya Allah kula niku wali, mau kepengin mangan sak piring kok dadi hamal. Kula niku sukani rezeki sing ora usah kerja. Walhasil beliau itu udhuiyah sarikon di dakwah dia mencuri terus di penjara untuk jatah mangan tiap hari untuk jatah mangan. Gusti kenapa harus penjara? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Juga ini sampai pangeran rawat doa bukan sakit. Mulane donga niku ojo yo sing ana sunah Rasul mergo nek sekali keliru ning ribet. Mulane kula nate wonten tiyang melarat wedok elek kebetulan niku rayu. Yo dongano Gus, dongano bojo kula niku sugih. Aku ya tak jawab. Sampeyan siap nak bojomu sugih. Maksudnya nak sugih mesti pertama digendi ku omah. Bariku mobil. Bariku mesti dievaluasi ku sampeyan. Omah wis apik, mobil wis apik, mok karek sitok. Kok penumpang ngene. Akhirnya mun Gus. Jadi donga iku ya kudu dipikir lho. Lho coba setelah potongan wong lanang wis padha wae lah sesuatu. Coba ketika omahe mewah, mobilnya mewah misalnya Alphard sing mlebu seperti itu ya gak dijelaskan itu. Coba apa yang kira-kira dievaluasi? Rumah sudah diganti, mobil yang kira-kira diganti apa coba? Fakir, mboten Gus naoten mboten sab. Jadi kula berkali-kali membatalkan doa. Karena timbang donga kita mandine atau ya tidak ngerti. Niku nggih trik lho, tularan besipul politik niku. Sangat politik. Mun kula maca mawon sing mudhawan. Nah, saya senang kalau buku tentang beliau itu mudhawan. Karena kalau tidak mudhawan itu nanti nasibnya Mbah Hamid kayak les. Al-laisu afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Itu dawuh Imam Syafi'i. Sebetulnya Imam Les itu lebih alim ketimbang Imam Malik dalam hal fikih. Illa annahu daya'ahu ashabu. Tapi ashabnya Les menyanyiakan. Artinya gini, Imam Les itu punya karangan, punya perilaku, tapi sama murid-muridnya tidak didokumentasi. Akhirnya orang tidak tahu lagi Imam Les. Padahal itu rival debatnya Imam Malik. Makanya penting bagi ini ada Gus Sama, ada Mas Haji, supaya mengabadikan tulisan-tulisan Mbah Hamid, termasuk Nazuman Sulam Taufik. Karena bikin nazuman itu tidak gampang. Dari kata nasar, prosa, dinazumkan itu kan butuh keahlian. Karena nazuman itu harus notnya sama, akhirannya sama. Mengganti kalimat yang prosa itu kan tidak gampang. Ini sudah saya cek, karena saya tiap hari juga baca Sulam Taufik. Itu sama sekali nggak ada yang dibuang dari kata aslinya. Kata aslinya yang di Sulam apa? Taufik. Jadi seni bikin nazuman itu ya tidak gampang. Misalnya begini, saya beri contoh yang terkenal. Kenapa saya milih yang terkenal supaya lebih gampang?
Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajah masih sugeng itu ngendikan begini. Yaqsimu dhuhri, ada riwayat qasama dhuhri rajulani. Abidun jahilun wa alimun fasikun. Yang merusak Islam itu hanya orang dua. Orang abid tapi bodoh, orang alim tapi fasik. Itu ulama dulu segampang ini membuat padanan itu dan maknanya sama. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Kerusakan besar kalau ada orang alim yang fasik. Tapi lebih rusak lagi kalau ada orang bodoh ahli ibadah. Itu ya Anatul Talibin. Saya Abi Bakar Sato, gurunya Mbah Mahfud. Berarti Mbah Hamid, Mbah Jemyati, Mbah Mahfud, Sayyid Abi Bakar apa? Sato. Berarti guru keempat. Itu punya cerita. Kenapa orang alim yang fasik afdalu min jahilin mutanassik atau min jahilin abidin? Terus dua orang ini berdebat. Ya apik wong bodoh lah, piye ahli ibadah. Tetap apik, mula wong alim tapi fasik. Dua orang ini akhirnya sepakat. Marani wong bodoh sih. Marani wong bodoh ya pasti ibadah jenenge wong bodoh. Ibadah. Dua orang ini ya rada kurang ajar wong loro. Ya fulan ana rabbuka, aku iki pangeranmu. Suweneng aku kowe nyembah aku terus. Tapi mulai saiki ke tak bebasno. Sesuk-sesuk ora ibadah apa-apa, wis tak ridani. Iku langsung ngure sesuk bebas. Saking bodhone. Umpama dene ngaji kan ngerti. Sautullah harfu iku apa iku nak ngendikan gak nggo sautun ka sautil adan. Umpama dene tau ngaji kan Allah iku mukhalafatul. Ora mungkin Allah kok diswara koyo ngono iku ora mungkin. Tapi matur nuwun Gusti, matur nuwun. Mulai sesuk kula mun mboten salat malih. Menang iki tok delok bodho. Wes, akhire golek wong alim sing fasik. Delok pas mabuk jenenge fasik. Mabuk ning masjid bisa. Wong alim piye-piye dhewe bau-bau masjid. Mabuk ning masjid. Suweneng sing sitok. Wah, satu-satu berarti mergo sing mau bodho, sing sitok mabuk. Sebenarnya sing dia pendapat ya apik wong abid sing bodoh timbang alim fasik. Mergo pas mabuk. Oleh muni ya padha kok pager. Ya fulan. Ama tastahi minni ana rabbuka. Mbok wong diisin to ambek aku. Aku pangeran ndelok kowe kok amen mabuk. Si wong alim mang masuk mabuk iki di sisa-sisa alime. Golek pedak. Ya fulan ulimukal ana rabbuk. Kowe fulan tak ulang pangeran ku sapa? Ora pangeran kok nyuwara. Dibudak. Artinya dia cek memenuhi definisi ilmu nak awal mukhalafatul bil khawatir. Mas mabuk lho cek waras. Ya maksudnya nak iso ya aja bodoh aja ngono maksudnya nak iso. Tapi ini kalau cerita tentang Mas Sama tentang Mas Aziz ini Mas Kula Banten. Enggak gampang. Jangan kira terus ini hanya nukil, enggak gampang. Dari lafaz apa nasar, prosa kemudian menjadi apa? Nazuman kayak tadi dari qasama dhuhri rajulani. Terus diganti apa fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasi. Ini saya beri contoh ya. Tak beri contoh. Mari sampean orang enggak semuanya ngaji Sulam Taufik. Nah, kalau ngaji dan terus ngertos dari teks aslinya. Misalnya begini ya, ini yang hatmun alal mukallafid dukhulu fi dinina ja'a bihi rasulu ma'a subuti fihi bidawami wa akhdhi lazimin na ahkami. Ini kan persis teks di aslinya. Sampeyan siapapun yang ngaji Islam Taufik pasti tahu. Terus kada ka fi sifati wal af'ali subhanahu an al-sunil juhali. Ini mengganti ta'ala amma yaqulu na'uluwang kabiro. Ursila rahmatan ilal makhluqi turran wal ma'rufu bil masduqi. Ini berarti pengganti kata rahmatan lil alamin. Terus ini yang yalzamu kullu muslimin ayyamna'a islamahu wa sawnu amma qata'a min qaulin aw fi'lin nawi tiqati wa walladhi yatuna birtidati. Ini kan waqat fasha tasahulul kalami fi zamani mukhrijil islami. Itu kan di apa? Di kitab Sulam Taufik memang kalimatnya seperti itu. Wa yaksuru fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam begini sampai keluar dari mereka kalamun sing mengeluarkan mereka dari nopo Islam. Terus di sini diganti waqat fasa tasahulul kalami fi zaman mukhrijil islami wala yaruna zaka zamban fatla angkau ni zakal fi'li kufran asla. Itu kan meskipun kamu hanya dengar itu persis seperti kata nasarnya. Tapi oleh Mbah Hamid digubah monggo Mbah Firdaus sedemikian supaya menjadi nazuman yang mudah dihafal.
Jadi itu butuh malakah. Nah, kenapa beliau punya malakah itu? Karena ketika di Termas, di antara kitab yang beliau kasih, itu adalah Uqudul Juman sampai punya gelar Abdul Juman. Jadi saking mulazamahnya, kayak kamu kalau suka uang, itu kalau orang Arab bilang Abdul Dinar. Makanya Nabi kalau ngeritik, tak isa Abdul Dinar, tak isa Abdul Dirham. Jadi kalau orang menekuni sesuatu itu disebut apa? Abdul. Itu dulu Kiai Hamid di Termas sampai punya gelar Abdul Juman. Saya kira ngoten nggih pun masyhur sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.